Baik. Antusias sekali ya buat webinar yang kedua ini. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar PIK yang kedua, yaitu International Study Talk, Take Your Chance to Study Abroad in France. Pembahasan dimulai. Saya Valia, selaku moderator untuk webinar kali ini akan memaparkan beberapa peraturan selama webinar dimulai. Teman-teman diharapkan untuk mematikan mikrofon selama webinar berlangsung ya. Terus selanjutnya, untuk memajukan pertanyaan, peserta dapat membuka Slido. Nah, di sini kemudian teman-teman bisa masuk ke kemudian dapat memajukan pertanyaan di sini. Narasumber kita nanti studi lanjut ke luar, terutama ke Prancis. Kemudian teman-teman nanti akan mendapatkan kesempatan untuk mengetahui apa aja sih keuntungan-keuntungan selama kuliah di Prancis. Kemudian teman-teman juga bakal tahu gimana sih pengalamannya narasumber kita selama melanjutkan perkuliahan di Prancis dan bagaimana sih bedanya kuliah di Prancis tentang master studies dan bagaimana kehidupan narasumber kita. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Valia. Ya. Satria, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Masih jam 10 nih di Perancis dan lagi mendung-mendung sendu. Melanjutkan studi dokter di Oke. Dan saat ini Mas Satria sedang bekerja di salah satu perusahaan di Prancis, yaitu Nokia. Nah, untuk memulai sesi pembahasan kali ini, saya silakan Mas Satria. Bisa langsung dimulai nih ya? Ya, Mas. Oke. Wait a minute. Sharing this. Bisa lihat ya slide saya? Oke, kalau gitu saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ya? Sore ya. Selamat sore buat teman-teman yang lagi di Indonesia. Sebelumnya saya mau ngucapin dulu terima kasih buat teman-teman dari Pico Pens yang udah ngundang saya dan udah organize acara ini. Sangat bermanfaat di tengah-tengah pandemi kayak gini dan apa namanya, seneng banget finally bisa sharing sama teman-teman Pens karena terakhir tuh kapan ya? Udah lama banget aku nggak sharing tuh. Oh, tahun lalu sama teman-teman Telkom aja. Jadi kalau misalnya di sini ada teman-teman Telkom mungkin ada yang udah pernah ketemu saya waktu tahun kemarin. Saya mau ngucapin juga salam untuk mungkin ada Bapak Ibu dosen yang juga ada hadir di sini. Terima kasih dan juga teman-teman adik-adik kelas Pens angkatan berapa? Angkatan 2016 sampai 2019 ya. Berarti ya. Semoga sehat-sehat selalu dan semoga puasanya lancar bagi yang menjalankan dan semoga tetap produktif di tengah-tengah pandemik ya. Well, kenalan dulu, saya Satria Hardinata, teman-teman bisa manggil saya Satria. Saya asli arek Surabaya, rumah saya di Rungkut. Buat teman-teman yang di Surabaya yang tahu daerah Rungkut, well, saya tinggal di situ.
Terus saya dulu alumni Pens Telkom 2010 atau 2010. Saya lulus tahun 2014 waktu itu. Ya, educational background. Jadi ini kampusnya Sorbonne University, main hall-nya versi versi Google-nya lah, versi bagus Google. Dan apa namanya, itu tempat dimana kalau semua mahasiswa ngumpul lagi istirahat atau lagi lunch, lagi santai-santai nunggu kelas tuh di situ biasanya. Tapi ini kampus utamanya, tempat di mana saya kuliah itu di Fakultas Tekniknya, jadi nggak di sini banget. Well, habis lulus dari Telkom, saya lanjut S2, Master 1, jurusan Communication System Engineering di UPMC. Jadi kampus saya dulu itu namanya Pierre and Marie Curie University. Satu anak induk kampus dari Sorbonne University yang untuk bagian teknik aja. Jadi fakultas teknik, fakultas kedokteran yang berhubungan sains itu di Pierre Marie Curie University. Dan sekarang Pierre Marie Curie University itu sudah nggak ada, sudah di merge sama Sorbonne University jadi satu unity kampus gitu. Jadi sekarang namanya Sorbonne University aja. Terus saya masuk join class of 2015 2015 untuk yang master pertama, terus yang master kedua, tahun kedua saya ambil jurusan Embedded Electronic Radio Frequency System di kampus yang sama. Oke, let's get started. Kenapa saya dulu milih Prancis dan kenapa Sorbonne University? Kenapa gitu kan? Jadi awalnya itu keinginan untuk lanjut sekolah atau S2 sebenarnya udah terlintas lama banget pas awal maba malah sebenarnya. Kayak aku tahu waktu itu begitu keterima di D4 dan pada saat itu ya tahun 2010 masuk ke D4 itu merupakan suatu yang yang waktu itu kalau misalnya kita dibanding sama teman-teman kita yang masuk S1 di institusi yang lain, D4 waktu itu masih dipandang sebelah mata. Keinginan saya waktu itu untuk lanjut S2 sudah terlintas dari zaman maba, tapi masih abu-abu. Kenapa? Karena saya orangnya suka belajar, saya orangnya suka suka explore something dan keinginan untuk bisa bisa lanjut ke S2 waktu itu sangat besar sekali dan saya penasaran banget S2 itu apa, S2 itu ngapain, terus pengen banget di luar negeri, pengen tahu lah ya, penasaran abu-abunya anak-anak muda pada saat itu. Sehingga pada saat itu aku mulai untuk gather ngumpulin information ya, bikin research, small research aja, suka baca-baca blog orang, terus habis itu nonton YouTube, terus lihat-lihat Instagram kayak gitu-gitu, terus terinspirasi oleh beberapa banyak orang sampai akhirnya karena kesibukan dan kepadatan kuliah zaman tahun pertama dan kedua akhirnya ya nggak terlalu mikir-mikir banget lah waktu itu. Terus tapi udah ada bayangan nih kayaknya ntar mau S2 gitu. Terus karena saya juga orangnya sangat passionate sama language, saya waktu itu ambil iseng-iseng kursus bahasa Prancis gitu waktu tahun ketiga. Tahun ketiga kuliah di Pens ya, which is semester berapa itu? Semester 5. Saya mulai belajar bahasa Prancis sendiri dulu. Terus I started to love the language karena gimana bahasa Prancis menurutku waktu itu tuh sangat atraktif gitu. sangat sangat menarik gitu. Beda aja gitu bahasanya. Tapi pure waktu itu nggak ada kepikiran buat kuliah di Prancis dan
pure buat belajar ya, buat asik-asik aja belajar bahasa Perancisnya. Terus tahun ketiga, tahun keempat kuliah di PENS itu udah mulai kepikiran nanti ngapain ya setelah lulus gitu kan. What I wanted to be, dan started to think about kalau misalnya mau S2 ini bener-bener yang mau kemana gitu. Terus aku research lagi yang bener-bener serius gitu kan. Aku research university around the world, kira-kira program yang mereka tawarin itu apa, dan apa namanya, eh, benefitnya apa aja, mulai dari Australia, Jepang, Korea, United States, United Kingdom, Prancis, Jerman. Waktu itu aku bedah satu-satu sih university di setiap negara-negara tersebut. Terus waktu itu sempet belum ada bayangan yang gimana-gimana karena apa ya? Karena waktu itu masih bingung kalau misalnya aku ke sana pakai beasiswa apa, aku nggak punya uang, terus orang tua aku juga nggak akan mungkin biaya aku sampai ke luar negeri. Jadi research yang kedua adalah research beasiswanya. Waktu itu LPDP belum ada, waktu tahun 2012, 2013 LPDP belum ada. Jadi target beasiswanya itu yang benar-benar level internasional gitu, yang dari negaranya sendiri, yang benar-benar kompetitif, yang saingannya itu dari semua negara gitu. Jadi mikirnya waktu itu udah, aduh ini kalau misalnya aku harus compete-nya sama sama teman-teman dari Swiss, dari Swedia, dari semua belahan dunia lah yang mau masuk ke university itu. Terus sambil jalan, sambil matengin bahasa Prancis, tapi ya nggak yang gimana-gimana, yang kayak cuma asik-asikan aja. Sambil matengin bahasa Inggris juga, karena waktu itu lulus kan, itu lulus kan syarat Prancis, sorry, bahasa Inggris. Oh, jadi sama-sama matengin bahasa tuh di tahun terakhir. Ini. Sorry, ya udah. Little bit noise. Ya, waktu itu terus sambil jalan sambil matengin bahasa Prancis dan bahasa Inggris, karena waktu itu sebelum lulus di PEN salah satu syaratnya kalau nggak salah kan harus ini ya, harus bisa harus ngasih TOEFL kalau nggak salah, TOEFL ITP untuk syarat kelulusan di PEN. Jadi sama-sama matengin kedua bahasa. Terus akhirnya waktu itu di tahun keempat saya udah dapat sertifikasi bahasa Prancis. Kalau di sini tuh namanya bukan ada namanya DELF. DELF itu sertifikasi bahasa Prancis yang setara kayak TOEFL atau IELTS gitu, tapi diperuntukkan untuk Prancis. Saya sudah punya sebelum lulus saya D4 sudah punya ijazah B2, level B2, dan waktu itu saya iseng-iseng apply ke salah satu university di Prancis, dan sebelum lulus saya udah keterima waktu itu di salah satu technical engineering school di sini, namanya École Centrale Nantes. Itu di salah satu kota kecil di bawah Paris, namanya Nantes, tapi bacanya Nantes. Itu saya dulu diterima di situ jurusannya kalau nggak salah Artificial Intelligence. Saya apply untuk telecommunication tapi nggak masuk di telecommunicationnya, tapi masuknya di Artificial Intelligence. Which is kayak waktu itu bikin saya mikir, saya nggak terlalu passionate sebenarnya di bidang Artificial Intelligence. Jadi saya kayak back off dulu, finally. Saya harus merahkan, dan waktu itu kalau nggak salah saya belum ada beasiswa, dan dari kampusnya juga nggak offer beasiswa. Dan kalau nggak salah waktu itu engineering school itu SPP-nya sekitar 30.000 euro, 30.000 euro around. Atau kalau di convert hari ini itu berapa ya? 400 juta, 450 juta. Itu saya waktu itu mikir jual tanah pun juga tanahnya siapa yang mau dijual gitu. Jadi waktu itu masih belum ada dana. Terus akhirnya muncullah waktu itu soundingnya beasiswa LPDP, dan waktu itu mulai cari informasi tentang gimana beasiswa LPDP itu. Terus mereka ternyata punya list apa namanya, list kampus yang dituju pada waktu itu, dan alhamdulillahnya Perancis lumayan banyak waktu itu, ada kalau nggak salah sekitar 10 atau 12 perguruan tinggi tujuan.
dan apa namanya, salah satu kampus yang terbaik yang saya incar, which is Sorbonne University, itu juga masuk di dalam listnya gitu. Tapi waktu itu pilihan saya ke Sorbonne University belum final karena saya masih mencari-cari waktu itu. Saya masih compare terus. Saya waktu itu sudah mengantongi juga IELTS dengan skor 7,5 dan saya waktu itu keterima di Australia di UNSW, University of New South Wales di Sydney, jurusannya Telecommunication Engineering. Terus waktu itu saya juga dapat letter of acceptance dari Swedia, dari KTH Stockholm, jurusan yang sama. Dan di saat yang bersamaan juga saya dapat letter of acceptance dari Sorbonne University gitu. Cuma waktu itu masih conditional yang dari Sorbonne University karena bahasa saya waktu itu masih B2. Jadi saya harus upgrade lagi untuk dapat unconditional letter. Nah, waktu itu bingung tuh karena saya keterima 3 universitas yang sama-sama bagusnya gitu kan. Tapi bingung milih yang mana. Akhirnya saya bikin comparison study dan saya tanya banyak pihak, tanya alumni, tanya komen di blog-blog orang, terus email-emailan sama blogger, terus habis itu saya referensi di website university-nya, lihat kurikulumnya. Jadi apa namanya? Lihat silabus materi-materi kuliah apa yang bakal diajarin ke saya besok ketika saya udah berkuliah di situ, terus programnya apa, kalau misalnya nanti aku tesis itu labnya apa aja yang support, terus penelitian yang dikerjain di kampus itu tuh apa aja, dan kira-kira itu fits to me or not. Jadi banyak banget aspeknya. Dan finally, kenapa akhirnya pilihan saya jatuh di Prancis itu adalah program yang ditawarin itu benar-benar sesuai dengan yang aku pingin gitu. Jadi waktu itu point of interest aku kan emang pengen ke arah mobile network ya. Dan di Sorbonne University waktu itu program untuk ke arah mobile network itu sangat clear dan sangat advance. Jadi finally pilihanku jatuh ke situ. Terus ini poin yang kedua juga aku jelasin di sini, aku tulis it's versatility. Jadi kalau di Perancis itu ada 2 jenis master yang nanti aku bakal jelasin di setelah ini ya. Itu ada 2 jenis yang namanya master by research sama master by professional atau yang teman-teman kenal sebagai coursework. Nah, asiknya di Perancis adalah ketika kita ambil master antara tahun pertama sama tahun kedua itu jurusannya boleh beda. Terus boleh satu to research, satu coursework, atau dua-duanya coursework, atau dua-duanya research. Itu terserah, gitu. Nah, waktu itu kepikiran aja pengen nyoba dua program itu gitu di 2 tahun yang bersamaan. Cuma pada saat apply waktu itu kampusnya bilang bahwa aku tuh sebenarnya lulusan D4 itu sudah bisa setara dengan apa namanya dengan salah satu grade di sini gitu kan. Jadi aku tuh sebenarnya cuma tinggal ngambil master 2 aja, master yang tahun terakhir, master yang 1 tahun programnya. Tapi mengingat waktu itu skill bahasa Prancisku juga masih kayak ya beginner intermediate gitulah. Walaupun waktu itu aku sudah dapat sertifikasinya, cuma kayaknya kalau misalnya langsung masuk ke master 2 terus langsung kuliahnya berat gitu, kayaknya juga aku nggak bakal bisa keep up sama programnya. Jadi aku mutusin untuk step down ke satu level ke jadi istilahnya kayak aku akan mengulang lagi 1 tahun di 1 tahun di tahun terakhir D4-ku gitu. Tapi di sana itu hitungannya udah master 1. Nanti aku jelasin strata pendidikan di Prancis gitu. Jadi aku ngambil master 1 yang pertama by research itu equality-nya kayak S1 D4 yang terakhir.
Terus poin ketiga, attractive French language itu juga jadi salah satu point of consideration aku kenapa aku milih Perancis. Karena like I told you before, jadi aku sangat passionate sama bahasa gitu ya. Jadi aku waktu itu pengen men-challenge diriku sendiri untuk bisa bahasa Perancis karena kalau misalnya les-les doang itu kayaknya kurang asik ya. Jadi aku pengen hidup di negaranya, pengen nyoba jadi berbaur sama orang lokal, terus habis itu ya pengen mastering bahasa bahasa Perancis gitu. Dan waktu itu aku keterima di program yang kelasnya lokal bukan internasional, jadi semua programnya diajarkan dengan bahasa Perancis dari awal, dari master satu. Terus kenapa lagi di Sorbonne University? Karena research dan opportunity untuk penelitian dan developing alat di sana keren banget dan di sana sumber fundingnya juga banyak banget. Terus attractive tuition fee. Waktu itu aku bayar SPP untuk kuliah master di Prancis itu kalau nggak salah sekitar 300 euro. 300 euro itu 5 juta per tahun. 5 juta aja per tahun. Tanpa uang gedung, tanpa uang macam-macam lagi. Itu merupakan salah satu poin positif. Kenapa? Karena akhirnya kita bisa jual itu ke pihak scholarship gitu. Kayak eh, kampus Sorbonne ini atau kampus-kampus di Prancis mereka punya kualitas yang bagus dan pihak scholarship nggak perlu yang ngeluarin biaya banyak-banyak atau mahal-mahal untuk nyekolahin aku. Cukup 5 juta per tahun dan kalau dibanding sama negara-negara Eropa yang lain yang kayak UK gitu misalnya atau Oxford atau sekelas University College London itu mereka tuition fee-nya bisa sampai 40.000 euro per tahun, which is itu 600 juta gitu. Prancis memang terkenal sebagai salah satu negara yang paling murah pendidikannya karena dia disubsidi sama pemerintah. Yang pertama Jerman, kalau nggak salah. Jerman itu kalian bayar 0 rupiah gitu. Cuma bayar asuransi pendidikan aja. Terus kalau yang kedua tuh Perancis gitu. Nah, itu waktu zamanku, waktu tahun 2015. Sekarang itu udah naik. Nanti aku jelasin di belakang naiknya berapa. Jadi itu seputar alasan kenapa akhirnya aku milih France dan kenapa aku milih Sorbonne University gitu ya. Jadi ini sekarang aku pengen jelasin dikit sekilas aja tentang education system di Prancis gitu ya. Jadi kalau di Indonesia S1 itu 4 tahun atau D4 itu 4 tahun. Kalau di Prancis S1 itu 3 tahun ya, 3 tahun. Dan S2 itu 2 tahun. Terus doktoralnya 3 tahun, most likely. Nah, karena aku udah D4 kemarin, jadi aku tuh disetarain di sini nih, di strata 4. Jadi untuk complete masternya, aku cuma butuh masuk ke strata 5 yang namanya M2. Tapi karena aku kemarin minta di step down ke 4 lagi karena apa? Karena mengingat kualitas bahasa Perancisku yang sangat buruk, takut nggak bisa keep up dan lain-lain sebagainya. Dan juga program yang ditawarin di strata 4 ini menarik banget dan aku pengen dapat itu gitu. Jadi aku bilang aku mau mulai dari eh, tahap 4 gitu. Jadi kayak aku komplit 2 tahun master di sini dengan 2 program yang berbeda gitu. Terus di Prancis itu ada 3 jenis perguruan tinggi. Kalau di Indonesia kan ada institut, ada university, ada politeknik ya. Di sini kita punya university, kita punya sekolah tinggi. Ini yang tadi aku bilang engineering school sama art school. University ini jalur yang jenjang pendidikannya paling tinggi, jadi paling bisa PhD itu di university. Kalau di engineering school nggak bisa, kita cuma mentok di master. Tapi emang engineering school ini purpose-nya emang untuk profesional. Jadi untuk yang teman-teman yang mau pengen kerja itu harusnya masuk ke engineering school. Karena tapi salah satu kelemahan dari engineering school ini adalah biayanya yang mahal banget. Itu bisa sampai kayak 30.000 euro yang aku udah mention di awal tadi, yang aku keterima di salah satu engineering school sebelum lulus D4. Itu namanya École Centrale Nantes.
itu tuition fee-nya akan mahal banget. Cuma kalau misalnya nanti outputnya mau kerja, itu memang teman-teman dari apa namanya, teman-teman dari engineering school yang pasti paling banyak dicari. Dan kompetisinya luar biasa ketat antara university dan engineering school, tapi ntar most likely yang bakal banyak diambil itu dari engineering school-nya. Kalau universitas itu emang sebenarnya purpose-nya emang bakal ke arah akademik gitu sih. Cuma semakin kesini kayak semakin versatile aja gitu. Karena universitas juga punya master coursework gitu. Atau kita sebutnya di sini master profesional. Terus ada art school juga. Ini konsepnya sama kayak engineering school. Cuma ya art school ini untuk teman-teman yang benar-benar masuk ke apa namanya, ke domain art kayak music, dance, or painting, or something like that. Di sini art punya place ya. Dan di sini art itu very well appreciated banget. Jadi nggak nggak perlu takut buat teman-teman yang punya art. Oh ya, fashion juga masuknya di sini sih kayaknya. Tuh. Terus study culture. Study culture. Jadi budaya belajar di Prancis. Aku akan mulai dulu dari teaching method ya. Jadi pas di kelas itu kayak gimana gambarannya gitu kan. By the way, ini gambar ini nih aku ambil dari Google. Ini namanya library Bibliothèque François Mitterrand. Jadi salah satu library paling besar di Perancis itu study hall yang bisa akomodir lebih dari 1.000 mahasiswa dalam satu waktu. Itu biasanya kalau kita kerja kelompok atau belajar menjelang ujian tuh biasanya kita di situ. Research bukunya lengkap banget, terus kayak tempatnya asik banget buat belajar. Terus ambience-nya positif banget. Jadi ya sekilas intermezzo. Teaching method itu yang pertama kalau di kelas itu dosen itu level pengajar level understanding-nya itu beda gitu. Jadi mereka tuh dalam banget pembedahan materinya kayak teori or formula breakdown. Jadi rumus itu dibedah dalam sampai akar rumus itu dari mana. Kita tahu fundamental dari rumus itu, kenapa rumus itu tuh ada gitu. Sampai kita dikasih tahu rumus ini tuh ntar bakal dipakai buat apa, diaplikasikan buat apa, implementasi di kehidupan sehari-hari itu apa. Itu poin yang paling remarkable, yang paling asik pada saat proses belajar mengajar. Untungnya pada saat tahun pertama aku sebenarnya aku merasa kesulitan dengan bahasa Prancis karena awal-awal datang gitu kan, culture shock gitu. Tapi untungnya karena sekolah teknik ya, jadi bahasa matematika itu kan universal ya. Jadi ketika dosen tuh nulis di papan gitu, so I could get it gitu. Aku jadi bisa paham gitu. Tapi ya sambil pelan-pelan improve kemampuan listening bahasa Prancisnya. Dan apa yang diajarin di kelas itu benar-benar futuristik banget. Jadi ketika mereka mengajarkan implementasi rumus untuk aplikasi tertentu, itu benar-benar yang mereka udah mikirnya kayak 10 tahun ke depan itu kira-kira bakal jadi apa, 15 tahun ke depan, atau nanti 50 tahun ke depan itu tuh kayak gimana gitu. Rumus ini tuh akan berkembang jadi seperti apa. Itu interesting. Terus produktif. Produktif itu mereka singkat, padat, dan jelas, jadi nggak perlu bertele-tele. Proses belajar mengajarnya itu 1,5 jam per courses, tapi itu udah kayak intens dan padat banget, produktif gitu ya. Jadi itu lumayan bikin otak panas juga karena satu hari itu bisa ada 5 courses dari jam 8 pagi sampai jam 6 pagi itu kayak konsekutif gitu. Dan itu bikin otak lumayan capek juga. Cuma lama-lama kalau udah biasa juga asik aja sih. Jadi sistem pendidikan juga kayak depends gitu teman-teman. Jadi dia paketan gitu. Jadi jadwalnya udah diatur, hari ini mata kuliahnya apa, nggak ada milih-milih lagi mata kuliah gitu. Jadi persis kayak depends gitu, paketan. Terus begitu selesai kuliah biasanya ada life balance. Jadi mereka, dari teman-teman di Prancis itu atau teman-teman internasional yang lain itu setelah kuliah mereka nggak yang kayak
nggak yang kayak belajar-belajar lagi. Mereka biasanya hangout atau apa namanya ya senang-senang jalan-jalan gitu atau kumpul sama keluarga mereka. Jadi asik gitu, life balance-nya asik. Terus supportive campus facilities itu juga di kampus aku alhamdulillah eh, fasilitas untuk research, fasilitas untuk library di kampus itu juga lumayan lengkap. Ngasih ngasih research untuk kalau misalnya mau ngerjain PR atau misalnya mau ujian gitu. Terus ada kantin yang juga enak. Terus jual makanan halal juga. Terus habis itu vibe-nya positif banget. Itu teaching methodnya ya. Sekarang aku mau bahas tentang student attitude. Ini yang kalau menurut aku hal-hal yang priceless yang menurut aku nggak bisa kita dapat di Indonesia ya. Tapi ini most likely in general gitu. Jadi karena aku masuk ke kelas yang isinya French speaker semua, teman-temanku, teman-teman internasionalku itu datangnya dari negara-negara yang Frankofon. Frankofon itu kayak negara yang di negaranya mereka berbahasa Prancis gitu. Kayak misalnya dari Afrika, dari negara-negara Afrika Utara kayak Maroko, Tunisia, Algeria, terus sama negara-negara Afrika itu sendiri. Terus dari Kanada, dari Swiss, dari Belgia, dari Luxembourg gitu. Jadi most of my friends itu datang dari situ. Dan mereka kalau udah di kelas itu benar-benar proaktif ya. Kayak mereka itu curiosity-nya tuh tinggi banget dan inisiatifnya tinggi banget. Mereka punya critical thinking level yang sangat-sangat tinggi. Mereka karena mungkin mereka udah kebiasaan ya dari zaman SD tuh mereka udah dibiasain untuk deep gitu, critical thinking dan mereka tuh nggak hesitate, nggak ragu untuk argue, untuk ngasih argumen ketika proses belajar mengajar berlangsung, ketika dosen ngajarin. Mereka nggak ragu buat mengekspresikan pendapat mereka. Kalau mereka nggak setuju, mereka debate itu teachers di kelas. Dan di sini juga teacher apa ya bukan yang kayak orang yang serba tahu. Mereka juga sangat open untuk dikritik gitu. Mereka sangat-sangat terbuka untuk menerima masukan, which is good. Jadi nggak ada gaps between student and teachers. Dan proses-proses debat ini itu yang aku menurutku ya itu nggak bisa aku dapetin di Indonesia. Dan asiknya adalah ketika proses debat itu sudah makin seru, maka teman-teman yang lain itu nimpalin lagi. Jadi kelas itu sangat hidup gitu kalau di Prancis tuh. Sangat atraktif gitu. Itu yang poin kedua. Terus ketika disuruh presentasi juga mereka basic public speaking-nya itu oke banget. Jadi aku belajar banyak gimana caranya mereka itu deliver message, deliver presentation yang efektif, tapi uh, dapat semua intisari dari apa yang mau disampaikan. Terus, nah ini yang terakhir adalah discussion. Jadi orang-orang ini tuh juga nggak cuma suka ngomongin soal materi-materi di kelas atau pelajaran gitu ya kan bosan. Tapi mereka juga seneng banget ngomongin hal-hal di luar mata pelajaran, misalnya kayak politik, ekonomi atau isu-isu terkini lah. Itu out of class kita ngomongin itu gitu. Sport, game apapun. Jadi knowledge-nya itu benar-benar empowering banget on each other. Itu asik banget sih. Itu asik banget. Dan aku banyak belajar banget dari mereka tentang tentang budaya discussion ini. Ketika kita udah keluar kelas, maka topik kita lain. Topik kita benar-benar internasional, worldwide, dan ketika mereka bahas satu topik gitu, itu benar-benar deep banget. Terus kayak apa ya, mereka kritik dan mereka ngasih apa solusi, mereka ngasih apa ya kayak solusi tapi bukan solusi kayak ide gitu. Ini tuh masalah ini tuh harusnya kayak gini, harus kayak gini. Itu yang bikin kita jadi open minded dan apa namanya dan membangun ini kemampuan critical thinking kita juga dan memahami point of view dari orang lain gitu. Jadi kita juga akan jadi lebih open minded. Itu study culture yang ada di Prancis ya. Nah,
Master Studies yang aku tadi bilang di awal itu terbagi jadi dua kan di sini, research versus coursework, atau di sini kita bilangnya professional. Kalau research itu misalnya yang tahun pertama, oh enggak deh, aku mulai dari coursework dulu, kayak programku tahun pertama. Jadi programku tahun pertama itu jurusannya Communication System Engineering, itu masternya coursework. Jadi in the end of the year aku harus internship selama 6 bulan. Jadi 6 bulan kuliah, 6 bulan internship, dan aku harus consequently harus cari perusahaan. Bebas mau cari perusahaan di mana, around the world. Aku sebar proposal, apply kemanapun. Dan di sini agak beda ya kalau misalnya kita mau magang. Di sini proses magang itu kayak bener-bener orang terekrut kerja. Jadi kita harus pas the test, kita harus lewatin tes, kita harus lewatin interview, kita harus lewatin apa namanya step-step seleksi yang lumayan ketat di sini. Karena perusahaan di Eropa juga levelnya internasional gitu, apalagi yang bergerak di bidang telecommunications. Dan pada saat waktu tahun pertama itu, aku dapat kesempatan buat internship di Vodafone di Netherlands, di Belanda. Waktu itu base-nya di Maastricht selama 6 bulan. Tahun berapa ya itu? Tahun 2016 kalau nggak salah. Poinnya adalah kalau misalnya kita magang, yaitu kita dapat salary yang outside dari komponen beasiswa, terus kita juga bisa dapat networking, kita dapat professional experience, dan yang paling penting itu networking sih, karena begitu keluar dari Vodafone itu kayak aku waktu itu bilang nanti kalau kamu kesulitan kerja kamu balik ya ke sini. Kayak waktu itu supervisorku bilang gitu. Terus eh, kesempatan untuk bisa pergi lagi keluar Perancis gitu kan untuk kenal lagi culture di negara itu, misalnya kalau aku main di Belanda gitu, untuk hidup di Belanda selama 6 bulan dan experiencing living in Netherlands selama itu quite very very interesting. Terus tahun kedua aku switch, pengen research, maka aku apply untuk jurusan yang berbeda dan untuk program yang berbeda. Itu boleh di Perancis. Kalau di kampus lain kalian nggak akan bisa. Di negara lain kalian nggak akan bisa dapat fasilitas yang kayak gini. Makanya aku bilang di Perancis itu very versatile gitu. Dan aku tahun kedua ambil Embedded System Radio Frequency Engineering yang programnya by research. Jadi consequently aku harus nulis tesis di akhir semester, nulis tesis dan sidang gitu kan. Nah, kalau di Prancis sistem tesisnya adalah kita harus cari laboratorium dulu. Laboratorium itu bisa independen, private ya, private maksudnya swasta, bisa negeri yang dibiayai negara, atau bisa laboratorium di university. Dan kita harus apply, kita harus seleksi juga gitu. Nggak yang tiba-tiba masuk gitu, nggak bisa. Dan ide research-nya juga biasanya dari lab itu sendiri. Terus profesornya juga dari lab itu gitu. Jadi kita mulai research tentang labnya itu awal perkuliahan masternya. Jadi 2 bulan pertama itu udah mulai research tentang labnya. Sama juga yang kalau coursework dari 2-3 bulan pertama udah harus mulai apply untuk magang gitu. Untuk salah satu kelemahan dari research di sini adalah kalau misalnya beasiswa kalian nggak mengcover biaya funding untuk alat-alat yang bakal kalian develop, itu kalian harus cari sendiri nanti beasiswa untuk funding research-nya. Karena biasanya dari lab itu ada yang nggak mendanai untuk research, ada yang mendanai gitu. Tapi kalau dapat yang kebetulan yang nggak bisa mendanai, itu PR banget buat cari beasiswa lain untuk membiayai funding kalian. Terus advantage-nya lagi kalau misalnya jalurnya research itu kita bisa bikin paper, kita bisa bikin publications tentunya, dan kita bisa join conference untuk presentasi paper kita. Dan waktu aku ambil research itu, I got the opportunity to present my research in Singapore, in Canada, waktu itu di Toronto, di Waterloo, yang di Singapura di Nanyang Technology University. Terus di mana lagi waktu itu ya? Sama di Indonesia kalau nggak salah waktu itu di Surabaya. Di Surabaya waktu itu ada seminar, ada conference yang diadain sama pihak ITS dan aku join di situ. Karena ketika kita ikut conference gitu, maka kita juga bikin networking di situ.
networkingnya ya tapi di seputar academic level. Jadi kalian akan ketemu-temu sama researcher around the world, terus sama dosen-dosen atau profesor-profesor around the world. Jadi kalau misalnya aku mau lanjut PhD, maka aku harus banyak linking di situ, harus banyak networking di situ. Nah, master research ini allows me waktu itu untuk bisa bikin networking sama orang-orang akademik. Jadi 2 tahun di Perancis itu aku komplit banget, dapat coursework, dapat professional networking dan juga dapat academic level networking gitu. Itu yang nggak akan aku bisa dapat di negara yang lain. Terus ini sekilas information aja yang developing fields yang lagi happening di Perancis ya. Itu bidang-bidang ini itu aku ambil comot aja dari Google karena aku sebenarnya juga nggak tahu. Tapi yang jelas kalau misalnya hari ini mau cari kerja dan apa namanya lihat-lihat lowongan kerja itu mostly di bidang-bidang ini gitu. Dan research juga mostly di bidang-bidang ini. Renewable energy, sea exploitation, agronomic, aerospace industry. Kalian tahu bahwa di sini tuh negaranya Airbus, pusat teknologinya pesawat itu di sini. Maka itu masih happening dari zaman dulu sampai sekarang. Terus informatics sama telecommunication tentu. Dan mereka lebih ke yang kayak apa ya, data mining, terus coding, programming kayak gitu-gitu. Telecommunications of course karena kita lagi develop 5G, 6G itu udah mulai researchnya di sini. Terus artificial intelligence, environment semua yang tentang durable environment engineering. Terus Earth and Planet Studies, terus apa tuh yang terakhir kesehatan ya, chemical exploitation sama farmasi. Studi dan living cost. Yang kayak aku udah mention tadi itu kalau institusi negeri ya apa namanya yang aku bilang tadi di awalnya 200 itu per tahun 2018 kalau nggak salah itu naik jadi 2.700 untuk S1, 3.700 untuk S2 dan untuk doktoranya 380. Kalau institusi swasta yang kayak aku bilang tadi bukan swasta sih lebih kayak engineering school ya. Itu yang aku tadi bilang yang mahal banget gitu. Living cost di Prancis, tempat tinggal, kalau kita bisa dapat asrama university itu kita bisa bayar 300 sampai 550 euro per bulan. Terus kalau private apartment kita bayarnya around maksimal 800 euro. Itu kalau dikonvertin itu 13 juta. Kalau tinggalnya di Paris atau 350 euro sampai 550 euro di luar Paris. Itu sekitar berapa ya? Sekitar 8 juta gitu kalau di luar Paris. Karena teman-teman di sini juga banyak-banyaknya tinggalnya di luar Paris, guys. Jadi lebih jauh dari Prancis tapi living cost-nya lebih murah gitu. Nah, uang biaya ini tuh nanti akan disubsidi lagi sama pemerintah karena kita sebagai student kita punya privilege gitu buat dapat bantuan. Kalau nggak salah bantuannya sekitar minus 40% dari biaya sewa. Jadi itu benefit. Terus untuk konsumsi biasanya aku ngabisin 300 well. Kalau secara teori ya, maksudnya rata-rata mahasiswa pada umumnya 300 euro per bulan itu sebenarnya cukup gitu. Kalau misalnya mau masak sendiri. Tapi kalau kebiasaan makan di restoran, nah itu bangkrut nanti. Jadi aku selalu masak sendiri karena terjamin halal dan kebersihannya. Terus most likely aku habis 300 sampai 500 euro per bulan. Gitu. Terus transportasi itu karena kita mahasiswa, jadi kita dapat privilege reduction sampai 35 euro. Padahal harga aslinya itu sekitar 75 euro. Advantageous banget. Terus habis itu entertainment, hiburan. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa di Prancis, kita benefitnya banyak banget. Nonton bioskop itu ada diskon 50%, ke resto-resto diskon, terus habis itu beli HP diskon, terus tiket kereta diskon, tiket pesawat diskon, teater gratis, museum gratis, banyak banget advantage sebagai student di luar negeri, terutama di Prancis. Terus scholarship list. Buat teman-teman yang mau lanjut di Prancis, ini list scholarship-nya. Aku nggak bakal detail satu-satu karena ini bakal panjang banget. Aku googling di websitenya apa namanya Campus France.
Dan kalau teman-teman mau lanjut studi di Perancis, itu salah satu portalnya adalah lewat Campus France atau Institut Français Indonesia. Jadi Kampus France itu salah satu portal pendidikan yang dibawahi langsung sama French Embassy di Indonesia. Kedutaan besar Prancis di Indonesia. Jadi mau apply, mau masukin berkas itu lewat Kampus France. Aku juga dulu waktu itu di situ aplikasinya. Kalau teman-teman yang udah tinggal di Prancis itu aplikasinya langsung ngasih formulirnya ke universitinya langsung. Tapi kayak itu kan kalau teman-teman udah di sini ya, dan teman-teman juga nggak mungkin ngirim berkas dari Indonesia ke sini, itu mahal banget. Jadi bukan mending sih, harus lewat Kampus France. Ini nih, logonya yang di bawah pojok kanan bawah ini. Ketika kalian kontak Kampus France, maka kalian ntar akan dibimbing, kalian mau ke university yang mana, kalian mau ke jurusan yang mana, itu kalian boleh konsultasi free, gitu kan. Sampai kalian apply, sampai kalian diterima, itu free of charge sama mereka. Oke, I think that's all ya yang aku bisa share hari ini. Semoga bermanfaat sih. Semoga informatif buat kalian. Itu kemarin juga sesuai dengan yang di-request sama Abdillah yang kemarin kontak aku lewat WhatsApp, poin-poinnya. Kalau misalnya ada pertanyaan, kita bisa langsung masuk ke Q&A session aja. Oke, makasih Mas Satria. Tadi teman-teman udah dapat pembahasan yang menarik dari Mas Satria, udah dapat gimana pengalamannya Mas Satria mulai dari kuliah di PENS, terus cari-cari tahu beasiswa untuk lanjut studi S2 di luar, terus bagaimana pengalamannya Mas Satria selama kuliah di Prancis. Nah, di sini udah dapat beberapa banyak sih teman-teman nih sangat antusias sekali buat nanya-nanya. Nah, di sini Oke. ini pertanyaan pertama. Akan bahas program kuliah. Akan dapat sanksinya terapan ketika lulus. Apakah di luar negeri banyak menyediakan program kuliah khusus S2 terapan? S2 terapan? Eh, nggak ada sih. Maksudnya di di Prancis ya. Kalau kita ngomong di Prancis ya, kalau di Prancis sih nggak ada istilah terapan-terapan gitu sih. Kayak masternya itu cuma 2 jalur, coursework, professional atau research udah itu. Dan kalaupun ntar ngomongin gelar, itu ntar penyetaraannya jadinya MSc atau MEng, Master of Engineering gitu. Jadi generally kayak gitu. Kayaknya di Jerman, Belanda, dan United Kingdom itu juga kayaknya sama. Mungkin gini ya, kalau S2 terapan di Indonesia itu aku sendiri nggak tahu ya, di kan PENS kan juga baru ini ya. Waktu aku lulus PENS initiate S2 terapan pertama kan di Indonesia kan. Dan eh, kalau yang aku tahu waktu itu juga ada temanku yang kuliah di situ, konsepnya juga sama. Jadi S2-nya ini kalau misalnya aku salah tolong dibenarkan. Jadi kalau nggak salah S2-nya ini juga purpose-nya untuk professional purpose gitu. Jadi itu mungkin kayak setara atau equal sama master profesional yang ada di Prancis ya, atau master by coursework gitu. Masih ada kuliah. Selanjutnya yang kedua, ambil Apakah master by coursework tidak perlu menulis tesis di akhir kuliahnya? Tidak perlu. Nggak perlu. Jadi kalian cuma bikin report aja, report maksudnya kayak rangkum kayak laporan KP mungkin ya. Jadi tetap harus ada report yang kalian harus kasih ke university, tapi ya udah gitu doang gitu. Nggak ada sidang, nggak ada
nggak ada apa namanya, nggak ada macam-macam lah. Terus kalau untuk menjadi profesor ambil master by research bagaimana ya? Nah, ini biasanya nanti dari pihak kampus sendiri itu ada kayak mading gitu, mading di kampus itu ditempelin informasi-informasi profesor-profesor mana yang lagi nyari orang buat buat researchnya mereka. Atau kita otonom, jadi kita harus tahu laboratorium-laboratorium mana di Prancis. Kita langsung ke websitenya di laboratorium itu di Prancis dan langsung ngeklik apakah mereka ada research opportunity di situ. Kalau misalnya mereka ada itu langsung kita apply di situ gitu. Terus di LinkedIn juga bisa. Di LinkedIn juga lumayan banyak sih opportunity buat magang. Jadi sekarang semakin di sini LinkedIn tuh semakin useful buat teman-teman yang ada di Eropa, baik untuk cari magang dan cari kerja profesional. Jadi lewat LinkedIn juga bisa. Makanya di sini LinkedIn tuh sangat powerful banget. Jadi buat teman-teman yang mau cari magang atau apa namanya kerja di Eropa atau US itu LinkedIn kalian bagusin deh. Terus selanjutnya dari ya, Oke, risetnya berubah gimana? oke, mohon tips untuk dapat LOA. Oke, Letter of Acceptance. Eh, jadi kita yang pertama kan kita research tuh. Kita mau kampus mana. Terus ketika kalian udah tahu jurusan dan kampus mana, kalian kan pasti buka website kan. Dan ketika kalian buka di website itu pasti ada requirements. Ada ada syarat untuk apply di situ. Itu kalian lihat apa aja dan mostly itu pasti bahasa nomor satu. Ketika kalian udah apa namanya bahasanya udah oke, misalnya kalau kasusku yang kemarin di Australia, itu ketika IELTS-ku udah oke, sebenarnya faktor-faktor lain itu sebenarnya cuma pendukung. Karena basically kampus-kampus internasional ini ketika mereka menerima mahasiswa mahasiswa apa namanya mahasiswa internasional, mereka juga terbantu ranking perusahaan mereka itu ke upgrade gitu. Jadi win-win sebenarnya, kita bisa diterima dan kampus mereka juga mendapatkan keuntungan karena ranking mereka upgrade. Jadi salah satu faktor pengupgrade ranking di salah satu university di luar itu adalah uh, banyaknya jumlah mahasiswa internasional mereka. Jadi itu salah satu faktor. Cuma pasti ntar kan kayak ada surat, kayak ada motivation letter, terus ada kayak berkas-berkas yang lain, yang itu juga sebenarnya nggak boleh diabaikan. Nah, gimana caranya membuat motivation letter yang bagus? Itu harus research sih. Kayak aku sih waktu itu personally aku dulu googling dan baca banyak banget referensi motivation letter yang bagus kayak gimana. Kan banyak banget orang-orang yang nge-share motivation letternya mereka di Google ya dan di blog-blog gitu dan banyak banget apalagi yang apply ke Harvard, apply ke Stanford, ke Oxford itu bisa jadi inspirasi teman-teman. Kalian baca, semakin banyak kalian referensi, semakin kalian bisa exercise dan apa namanya dan bikin motivation letter yang bagus. Terus juga jangan malu untuk konsultasi ke teman atau ke orang yang sekiranya udah expert gitu. Maksudnya kayak yang bahasa ke guru kalian atau ke teman-teman kalian yang udah kuliah di luar negeri gitu. Atau misalnya dosen juga bisa gitu. Tanya gitu, ini gimana, is it good enough gitu. Jadi minta pendapat orang lain, sudut pandang orang lain tentang motivation letter kalian. Itu salah satu pertimbangan university yang bakal ngasih kalian LOE atau enggak. Terus habis itu GPA. GPA is very important juga, walaupun bukan yang pertama ya, cuma itu salah satu point of consideration dari university-nya. Jadi kalau nggak salah, ya kalian maintain aja lah GPA kalian tuh di atas 3 gitu, di atas 3 atau 3,25 itu udah bisa ngebantu banget gitu. Dan kadang untuk jurusan tertentu kalian akan dilihat nilai-nilai tertentu di mata kuliah tertentu gitu. Misalnya
Kalau aku di telekomunikasi ada perkuliahan persinyalan. Ketika aku milih S2 sinyal gitu, maka kampusku akan melihat tuh waktu aku D4, kuliah sinyalku dapat berapa. Dapat A atau C atau B, walaupun IPK ku 3,8 gitu misalnya. Tapi kalau perkuliahan sinyalku dapat C misalnya, itu kayak harapannya kayak langsung downgrade gitu. Cuma kan pasti ada banyak pertimbangan dari kampusnya kan. Jadi itu makanya kalian maintain aja gitu. Jadi ketika kalian cari university, pas lihat coursework-nya, kalian bandingin tuh sama IPK kalian waktu D4. Kira-kira mata kuliah ini tuh lanjutannya mata kuliah ini. Oh, aku pas di D4 busuk banget nih nilainya. Aduh, ya udah cari jurusan lain kayak gitu. Nggak bercanda. Jadi ya kayak gitu. Jadi itu salah satu point of consideration GPA. Terus pertanyaan selanjutnya adalah kita bikin rencana riset atau studi, misalnya suatu hari rencana risetnya berubah. Suatu hari rencana risetnya berubah. Nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya rencana riset itu akan kalian pakai untuk convince, untuk meyakinkan university itu bahwa kalian itu udah ada ide mau ngapain. Kalian nggak nol, kalian nggak masuk ke university itu dengan tangan kosong gitu. Kalian udah, karena ketika kalian udah ada ide, maka university itu appreciate dan university itu tahu bahwa oh oke anak ini punya modal gitu yang bakal dia bawa ke sini dan kayak kalian tuh bakal nanti tahu mau diarahin kemana sama university ini. Jadi nggak apa-apa, bikin rencana riset aja, bikin bikin apa sih namanya area of interest kalian. Nanti kan selama perkuliahan itu berlangsung, kalian dapat materi baru, kalian dapat kenalan baru, ngobrol sama orang, point of view baru, maka keinginan kalian juga baru gitu. Aku dulu juga gitu kok. Aku dulu personally waktu apply ke university, topik yang aku bawa itu adalah communication for disaster purpose. Tapi pada saat akhirnya kuliah ternyata minatku berubah. Minatku berubah. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah. Udah ya, Valia. Yes. Ya, jadi uh, lebih ke gini ya konsepnya ya. Jadi LPDP itu mengharuskan kita untuk memberikan kontribusi segenap kontribusi yang bisa kita berikan ke Indonesia. Entah physically or not physically, kita di Indonesia gitu. Uh, it doesn't matter. Ketika kita ngomongin kontribusi itu bisa berupa apapun. Like kayak sekarang misalnya ada bisnis yang sedang aku running di Indonesia dan ada beberapa project yang aku kerjain di Indonesia yang aku sedang building di Indonesia itu sudah apa ya namanya eh, itu sudah jadi salah satu bagian dari kontribusi. Terus ketika project ini udah selesai nanti rencananya aku mau balik ke Indonesia gitu. Jadi untuk supaya aku bisa support project dan bisnisku ini, aku sementara harus ada di Perancis untuk beberapa waktu. Tapi at the end ketika bisnis ini sudah develop, cuma karena ini lagi ada pandemik, jadi bisnisnya agak agak ini ya agak ngada, to be honest. Jadi lumayan impacting banget buat kondisi kondisi bisnis kami. Tapi ntar once it's developing, eh, saya akan pulang. Ya mungkin tahun depan. Dan kita juga sebenarnya sama LPDP juga di-authorize untuk kerja, untuk cari experience profesional di luar negeri setelah lulus.
Sama-sama semoga bermanfaat seminar hari ini dan pokoknya buat teman-teman yang ada di Indonesia semangat pokoknya jangan takut buat bermimpi, jangan takut buat 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 kepingin sekolah di luar negeri pasti bisa banget. Banyak banget teman-teman, banyak banget adik-adik kelasku yang akhirnya bisa lanjut ke luar negeri karena mereka konsisten, karena mereka punya niat dan willingness yang sangat-sangat tinggi gitu kan. Terus stay foolish, stay hungry, pokoknya haus akan informasi, haus akan pengetahuan, belajar nonstop, keep learning pokoknya. Semangat, semangat. Jangan terus pantengin ambil ada salah kata dan kekurangan dari kami. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.